Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Iya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Yang kali ini ya gue bakal bawain cerita dari Nageki no Bore lagi sesuai requestan kalian. Dan ya melanjutkan pembahasan terakhir kemarin gitu kan. Waktu si siapa, Cry sama Eklar itu baru pengen ke pelelangan tuh, baru pengen mulai lelang ya kan. Dan perlu gue ingatkan ya, ini pembahasannya berdasarkan novel dari Nageki no Bore, bukan berasal dari manga ataupun animenya. Dan buat yang belum nonton pembahasan kemarin, lu bisa nonton pembahasan kemarin dulu kan, yang ya linknya ada di deskripsi tuh. Itu gua taruh linknya di situ, jadi lu bisa nonton pembahasan yang kemarin dulu kalau lu belum nonton. Dan habis itu baru lu nonton video yang ini, biar iya nggak pusing aja gitu loh, langsung ikutin yang ini. Nah, cerita itu dibuka waktu pelelangan mau dimulai, yang dimana pelelangan itu diadakan di tempat yang biasa dipakai buat teater. Dan jalan masuk ke pelelangan sama tempat duduk pelelangan itu dibagi jadi 3 tempat, yaitu buat orang biasa, bangsawan, dan hunter. Dan rombongannya Cry sama rombongannya Tino udah jelas lah ya, mereka ada di tempat para hunter. Dan ya bisa dibilang tempat para hunter itu yang paling ricu gitu loh ya. Biasalah kebanyakan orang barbar ya kayak gitu. Sampai Cry aja agak risih, dan Liz sadar Cry terganggu ya didiemin lah orang-orang itu sama Liz. Yang padahal Liz cuma megang bahu orang itu doang tuh, yang belum ngomong apa-apa Liz di situ. Tapi ya para hunter yang ribut itu langsung pada diem ngelihat tatapan psikopatnya Liz. Sedangkan si Tri yang ngeliat itu malah ngeberhentiin Liz kan, sambil minta maaf lah ke Cry. Dan ya sama Cry diain aja sambil fokus ngeliat katalog artefak tuh yang bakal dilelang hari itu. Karena ya Cry sama Liz tahu kalau si Tri kayak gitu ya cuma caper aja gitu loh. Dan sebenarnya ada barang lain tuh yang dilelang kayak armor, terus seni, dan yang lain-lain. Tapi ya Cry cuma fokus ke artefak doang. Nah, tempat duduk rombongannya Tino sama rombongannya Cry itu kan dipisah tuh. Tino ada di depan, sedangkan Cry ada di atas, atau bisa dibilang di kursi VVIP gitu lah. Ya lo tau lah kan, seterkenal apa dan seberapa besar pengaruhnya Cry di dunia hunter gitu loh. Bahkan ya saking terkenalnya Cry, pas masuk ke tempat lelang itu langsung pada ngenalin Cry gitu loh. Dan ya karena alasan itulah Cry pengen banget beli artefak Riverfest. Udah capek dia gitu loh, hidup jadi orang terkenal yang banyak diperhatiin orang gitu. Bahkan ya beberapa kali ada orang yang nge-stalking Cry. Contohnya ya yang ditangkap sama Liz tuh, yang udah muncul di anime. Nah, pas pelelangan dimulai, satu persatu barang berhasil terjual. Yang awalnya Cry mikir bisa beli artefak lain nih selain Riverfest, karena kan ya budget dia ada 910 juta tuh. Tapi yang nggak jadi karena artefak Riverfest itu muncul di fase kedua, bukan di fase pertama. Padahal ya dari tadi itu sebenarnya banyak artefak-artefak bagus sampai bikin Cry galau sendiri gitu, dan nyalahin dirinya sendiri yang nggak nabung. Terus dia juga nyalahin Luke yang nggak balik-balik. Bahkan ya dia sampai kepikiran nih buat make duitnya Lucia. BTW di sini Lucia udah ngizinin ya duitnya dipakai sama Cry, karena Lucia bilang daripada lu minjem duit orang, nih mending pakai duit gua nih lo pakai nih. Nah, Lucia udah bilang kayak gitu, tapi ya Cry sadar diri gitu loh, kalau make duit adanya sendiri buat kebutuhan pribadinya ya itu nggak baik gitu kan. Yang ya di sini Cry masih sadar diri lah kalau dia itu tidak boleh menggunakan uangnya Lucia. Nah, pas barang-barang berhasil dijual, tiba-tiba Cry ngomong, akhirnya waktunya telah tiba. Dan pas Cry ngomong kayak gitu, Liz sama si Tri denger tuh ya kan. Tapi yang muncul di panggung lelang bukan artefak Riverfest, melainkan armor yang gede banget, yang awalnya Cry ngira kalau itu cuma pajangan. Tapi si Tri langsung nyeletuk kalau itu adalah golem Akasa. Lu ingat kan golem yang dilawan klannya Cry itu yang udah muncul di anime? Kalau lu lupa ya coba nonton episode 8 dan episode 9, di situ ada golem Akasa tuh. Nah, gara-gara omongannya si Tri ya kan, Cry sama Liz sadar nih kalau yang lagi dilelang sekarang adalah golem Akasa, bukan sekedar armor biasa. Dan awalnya Cry nggak terlalu peduli, bahkan ya dia mikir ya mending hancurin aja lah itu golem gitu kan. Tapi ya pas ngeliat tingkah lakunya si Tri, Cry sadar kalau si Tri pengen banget tuh golem Akasa. Bahkan ya pas si Tri ngomong ke Cry, itu sampai gemeteran gitu loh si Tri, dan nadanya agak gimana gitu loh. Makanya ya Cry sadar kalau si Tri ini punya perasaan khusus gitu loh ke golem Akasa. BTW golem Akasa itu golem yang dibuat sama si Tri ya, jadi wajar gitu loh si Tri punya kenangan dan perasaan yang kuat ke golem Akasa. Tapi di sini Cry nggak tahu kalau golem Akasa itu dibuat sendiri sama si Tri. Cry taunya golem Akasa itu dibuat sama si Tri dan teman-teman alkemisnya si Tri. Terus golem Akasa direbut sama Akashic Tower, dan teman-teman alkemisnya si Tri yang ngebantu si Tri untuk membuat golem Akasa itu udah pada mati tuh pas Akashic Tower merebut golem Akasa dari mereka. Yang padahal ya golem Akasa dibuat sendiri lah sama si Tri demi penelitiannya.
Nah, si Tri itu sempat bilang tuh kalau Cry nggak perlu mikirin soal itu gitu kan. Nggak perlu mikirin soal Golem Akasa itu. Tapi ya sebelum si Tri selesai ngomong, udah dipotong duluan sama Cry. Kalau si Tri itu bohong, karena Cry bisa tahu gitu loh. Si Tri bohong seperti apa dan si Tri jujur seperti apa, Cry bisa tahu. Dan Cry itu langsung ngasih kode lah ke Tino buat masang harga ke Golem Akasa. Dan itu bikin si Tri sama Liz kaget banget tuh sama keputusannya Cry. Si Tri sama Liz sempat nanya ini sama keputusan Cry kali itu. Tapi lu tahu Cry ngomong apa? Bukannya Golem Akasa itu lebih penting untukmu. Udah gitu, Cry ngomongnya sambil senyum lagi kan. Yang, wah, cewek mana sih yang gak kelepek-kelepek cowok digituin. Makanya si Tri disitu senengnya bukan main gitu kan. Tapi ya Cry senyum doang dan dalam hati dia sadar kalau duit yang dia bawa, budget yang dia punya saat ini ya duitnya si Tri. Makanya ya apa yang dipengen si Tri ya lebih penting lah bagi Cry. Nah, harga Golem Akasa terus naik tuh kan sampai ke 600 juta dan si Tri udah mulai panik di situ karena ya kalau kayak gitu River Fest nggak bakal bisa mereka beli. Tapi Cry ngomong dari awal duit yang kita siapin emang bukan buat River Fest kok, tapi emang buat Golem Akasa karena aku tahu Golem Akasa itu bakal dilelang. Ya, Cry ngomong kayak gitu kan yang jelas itu bikin si Tri sama Liz kaget banget walaupun ya sebenarnya itu tipu-tipunya Cry doang ya biar si Tri sama Liz percaya gitu loh dan nggak mikirin soal kepentingannya Cry lah. Nah, harga Golem Akasa sekarang udah jadi 760 juta dan Tino udah mulai panik tuh karena ya dia tahu budgetnya Cry itu berapa dan pas Tino ngelirik ke arah Cry ngacungin jempolnya nandain ya kalau itu masih nggak apa-apa buat dinaikin lagi harganya. Dan harganya sempat mentok tuh di 860 juta harga terakhir yang ditawar sama Tino. Tapi tiba-tiba ada orang yang nawar 960 juta dan di situ si Tri udah diem nunduk sambil nangis gitu kan. Tapi dia langsung shock pas Tino tiba-tiba nawar harganya sampai 1M60 juta atas perintahnya Cry. Yang sebenarnya bukan Tino sih yang nawar tapi Greg ya. Cuma ya sama aja lah, sama-sama perintahnya Cry juga gitu loh. Buat nawarin Golem Akasa seharga 1M60 juta dan di situ Tino sama Greg ngelihat ke arah Cry dengan ekspresi panik gitu kan, tapi ya Cry cuma senyum aja lah. Dan di sini Cry itu nggak jadi ngutang ya ke si Tri karena kan ya dia nggak jadi tuh make duitnya si Tri buat beli River Fest yang ada ya kan, malah Cry yang nombok gitu loh. Kurangnya duit si Tri buat beli Golem Akasa kan duitnya si Tri cuma 910 juta, kurang dong buat beli Golem Akasa yang seharga 1M60 juta. Makanya ya di sini Cry nombok dan ya Golem Akasa berhasil lah tuh dimenangin sama Tino. Nah, pas acara lelang lagi istirahat dari fase 1 ke fase 2, jadi ya di tengah-tengah fase itu ada jeda gitu, Tino sama Greg itu nyamperin Cry tuh, make muka panik gitulah. Karena yang mereka tahu budgetnya Cry itu cuma ada 910 juta dan Liz di situ udah emosi banget tuh, tapi ya dibentin sama Cry terus Cry bilang nggak apa-apa, dia masih megang duit kok. Maksudnya ya duitnya Lucia gitu loh yang ya diizinin sama Lucia buat dipakai, makanya ya Cry nombok si Tri itu ya pakai duitnya Lucia itu. Dan soal artefak River Fest ya lupain aja lah karena dari awal tujuannya adalah Golem Akasa. Ya Cry ngomongnya kayak gitu. Cuma ingat itu hanya tipu-tipu Cry doang biar yang lain nggak pusing dan nggak merasa bersalah juga ke Cry. Dan kayak yang udah gue bilang gitu ya, sebenarnya Cry itu lebih mentingin orang lain. Kalau seandainya mereka itu mau ngomong ke Cry atau ya setidaknya Cry tahu nih orang itu maunya apa. Contohnya ya kayak si Tri ini. Dan ya udah karena udah gak ada yang bisa mereka lakuin lagi di lelang ya kan, ya mereka cabut lah dari pelelangan sambil ya ngambil Golem Akasa yang berhasil mereka menangin. Tapi ya sebelum itu Cry minta ke Liz buat nyari info soal orang yang tadi nawar Golem Akasa seharga 960 juta tuh siapa tuh. Cry pengen tahu itu siapa sih orangnya gitu. Setelah itu cerita berpindah ke acara pelelangan yang udah masuk ke fase 2 dan artefak River Fest yang diincar sama Cry itu berhasil didapetin Eklar dengan harga 200 juta. Tapi entah kenapa Eklar yang menang itu merasa hampa banget gitu loh, dan bapaknya Eklar yang duduk di sebelahnya si Eklar ya nyeletuk. Jadi dia beneran ngebiarin kamu menang. Terus Van itu sempat muji Cry juga tuh karena yang ngebiarin Eklar menang sesuai sama perjanjiannya dan ngebiarin harga diri keluarga Gladys itu tetap ada gitu kan. Tapi ya itu malah bikin Eklar emosi dan nanyain maksud omongan bapaknya itu. Dan Montor ngasih tahu kalau si Tri beneran punya duit lebih dari 200 juta karena rombongannya Cry berhasil menangin Golem Akasa seharga 1M60 juta yang harusnya budget mereka lebih dari itu dong ya kan, karena nggak mungkin aja gitu loh menurut Montor orang ngabisin semua budgetnya buat satu barang doang, yang padahal mah ya kebalikannya mereka benar-benar ngabisin semua budgetnya buat Golem Akasa doang.
Terus Montor ngasih tahu ya, Cry itu cuma nantang Eklar. Kalau Eklar bisa dapetin lebih dari 200 juta, maka ya Eklar yang bakal menang. Dan ya di situ keluarga Gladys malah jadi salah paham lah ke Cry dan menganggap kalau Cry itu baik banget dan wah susah diprediksi lah, sampai ya perasaannya Eklar itu campur aduk antara seneng, lega, bingung, marah, kecewa, terus juga kagum, ya intinya perasaan campur aduk lah ya, sampai-sampai ya Eklar bingung nih apa yang harus dia lakuin ke depannya. Dan Van itu ngasih tahu ya terserah Eklar mau ngapain asal ya tidak menantang Cry, karena Eklar bukan tandingannya Cry. Bahkan Van aja ragu kalau keluarga Gladys bisa menang dari Cry. Ya walaupun Eklar nggak suka ya sama omongan bapaknya yang kayak merendahkan Eklar dan juga ya keluarga Gladys, tapi ya menurut Eklar omongan bapaknya bener, karena Cry di sini sama sekali tidak bisa mereka predik gitu. Nah, beberapa hari setelah pelelangan, Cry itu gelisah banget di ruangannya. Dia gerak sana, gerak sini, duduk di sofa, terus diri lagi, duduk lagi, sampai dia guling-guling di sofa terus jatuh ya. Dan yang ngebuat Cry kayak gitu ya kan, perkara artefak River Face yang nggak berhasil dia dapetin. Dia bukan galau perkara nggak bisa dapet River Face-nya ya, tapi mikirin image-nya nih. Karena Cry sadar diri, salah satu hal yang menonjol dari Cry adalah image-nya sebagai public figure. Ya Cry mikir image-nya pasti bakal hancur ini gara-gara nggak dapat artefak River Face. Karena kan awalnya Cry itu yang pengen banget River Face, tapi ya tiba-tiba dia malah kabur pas pertarungan di harga lelang. Apalagi yang berhasil dapetin artefak River Face kan si Eklar tuh. Wah abis sudah, bakal diceng-cengin dia sama Eklar. Ya menurut Cry kayak gitu. Dan ya Cry mikirin itu semua sambil rebahan di lantai, karena ya pas jatuh dari sawah tadi Cry nggak bangun-bangun tuh, sampai Eva masuk ya kan, dan bingung sendiri ngelihat Cry yang rebahan di lantai kayak gitu. Nah, Cry sih bodo amat ya kalau Eva yang ngeliat dia kayak gitu. Atau ya bisa dibilang Cry cuma nunjukin sisi lemahnya ke Eva doang tuh. Bahkan ya anggota Grieving Soul aja nggak tahu gitu loh soal Cry yang suka kayak gitu, suka tantrum dan ya tingkah aneh, nggak tahu. Yang tahu cuma Eva doang di situ. Bahkan ya Eva aja sampai bangunin Cry tuh dan dudukin Cry di sofa pas Cry bilang dia jatuh dari sofa dan males buat bangun. Jadi apa ya, Eva jadi kayak baby sisternya si Cry aja. Abis itu Eva nanyain lah masalahnya Cry, dan tanpa pikir panjang Cry ngomong kalau hidupnya itu tidak sejalan dengan apa yang dia mau, karena ya dia ini pengen pensiun gitu loh. Dan kalau diukur pakai skala, maka ya dia cuma ada di poin 15 dari 100 buat sampai ke tujuannya itu. Yang dari sini lu harusnya bisa tahu Cry itu karakter yang dapat hoki di atas kesialannya. Jadi dia harus dapat sial dulu baru dapat hoki gitu loh. Bahkan ya Cry aja sampai nggak dapet tuh artefak River Face yang dia pengen. Ya emang dia dapat Golem Akasa, tapi ya tujuan utamanya kan artefak River Face. Walaupun ya nggak ada yang tahu sama hal itu. Dan sebenarnya selama beberapa hari ini Cry itu ngurung diri di ruangannya perkara ya gara-gara takut gitu loh image-nya hancur. Dan selama Cry nggak ada, kerjanya itu di backup tuh sama Eva. Dan ya Cry berterima kasih atas kerja kerasnya Eva dan langsung nawarin si Eva gitu loh jabatan Clan Master First Step. Tapi ya spontan langsung ditolak lah sama Eva. Dan di situ Cry mikir alasan Grieving Soul jadi kuat pasti ya karena adanya Cry yang jadi beban. Atau ya bisa dibilang Cry yang nggak guna itu malah bikin member yang lain jadi menonjol. Contohnya aja kayak partinya Ark, yang gimana ya Ark yang kelewat OP tapi ya member lainnya itu malah kelihatan biasa aja. Yang aslinya ya membernya si Ark itu kuat gitu loh, tapi ya kalau dibandingin sama Ark mah jauh banget. Dan pas lagi mikirin soal Ark, Cry baru inget nih kalau Eklar kan pengen ngasih River Face ke Ark tuh, dan spontan Cry langsung diri sampai bikin Eva kaget. Dan Cry nanyain lah Ark ada di mana, karena dia pengen negosiasi langsung ke Ark soal artefak River Face. Dan Cry sangat yakin kalau Ark itu nggak butuh River Face tuh, yang bahkan ya dicap sebagai barang ilegal gitu loh di kerajaan. Tapi Cry langsung kecewa gitu loh waktu Eva bilang kalau Ark lagi ada urusan keluarga dan lagi nggak ada di ibu kota kerajaan. Cuma Cry takut nih kan kalau dibiarin kelamaan nanti Eklar malah suka lagi tuh sama itu topeng gitu kan, maksudnya sama River Face. Makanya ya Cry langsung nyuruh Eva buat manggil Ark, dan Eva udah ngomong kalau itu bakal susah gitu loh karena ya kan si Ark punya urusan keluarga. Tapi Cry maksa dan nyuruh Eva tuh. Bahkan ya Cry juga mengizinkan Eva menggunakan namanya, karena ya kalau udah make nama Cry, Ark atau bahkan keluarganya Ark bakal nurut gitu loh. Ya seberpengaruh itu namanya Cry di dunia Hunter. Makanya ya sebelum pensiun ya kan, Cry itu nggak mau kalau image-nya hancur, karena salah satu hal yang paling menonjol atau bahkan ya bisa dibilang hal paling penting dari Cry ya image-nya itu gitu loh, seorang public figure yang berpengaruh di dunia Hunter. Makanya dia kayak sebisa mungkin Cry harus mendapatkan artefak River Face. Dan
Oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan kali ini. Gimana nih, Cok, menurut lo soal pembahasan kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis jawaban lo di kolom komen. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari Q. Buat ngopi nih bang, biar lebih semangat bahas Nageki no Bore per volumenya. Oke, thank you banget nih ya Q atas dukungan dan support Anda agar gua bisa membahas Nageki no Bore lebih jauh lagi ya, lebih sering lagi. Thank you banget. Terus kedua ada dari ZX Nora. Yuk bisa yuk sehari sekali up lanjutan Nageki no Bore. BTW semangat bang. Yuk semangat, thank you banget. ZX Nora dah ya gue panggilnya. Thank you banget nih ya Dora. Tapi ya buat up setiap hari kayaknya tidak bisa ya, karena kan saya harus baca dulu, harus saya teliti dulu gitu kan. Terus juga sudut pandang dari karakter A, karakter B. Ntar kalau miss kan iya agak aneh aja, soalnya ini kalau miss sedikit ya kan kita jadi agak rancu nih soal cry-nya. Karena ya kita tahu lah di TikTok aja banyak yang mengira kekuatan cry disegel, ingatan cry disegel kan. Jadi ya gue harus melihat sudut pandang dari berbagai karakter lah soal ya karakter itu seperti apa begitu. Dan sekarang gue mau bacain beberapa orang yang telah komen ya di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Cry. Kamu no Hashiron seru tuh, detektifnya seru. Wah iya jelas dong, Kamu no Hashiron seru. Ya gimana ya, itu salah satu anime detektif yang gue ikutin ya dari awal season satunya. Tapi ya gue nggak baca manganya ya, gue lebih suka ngikutin animenya. Kalau ituan apa genre detektif daripada baca manga, gue lebih suka nonton anime atau baca novel kalau detektif. Kalau baca manga kayak agak kurang aja sih. Tapi ya sayangnya gue tidak bisa membahas itu di channel gue, karena pertama ya pasar di Indonesia itu kurang kalau soal anime misteri gitu. Yang iya di Indonesia kan pasarnya anime seperti Shadow Garden ya, seperti terus apa Nageki no Bore, atau mungkin ya seperti Overlord, Tensura, Re:Zero ya, isekai fantasi ya kayak gitu lah yang menyangkut soal detektif pembunuhan dan gitu-gitu agak jarang sih ya, nggak tahu kenapa gua. Kedua ada dari Suher. Lanjut bang, tanggung amat, selesai pas mau klimaks ceritanya. Ya emang sengaja. Saya sebagai orang yang dulu pernah nulis cerita di Wattpad ya pernah nulis cerita di Wattpad lah, pernah jadi penulis web novel ya kan, pernah nulis fanfiction juga ya. Intinya gue dulu job gue dulu tuh seorang penulis, basic gue emang penulis WN. Jadi gue tahu nih kalau mau bikin cliffhanger di mana nih, gue tahu nih gitu. Jadi udah ada basic ya. Dan emang sengaja gue taruh di situ gitu loh. Itu salah satu keahlian gue dalam hal menulis tuh, bikin cliffhanger sebenarnya. Tapi ya gue nggak lanjut jadi seorang penulis karena ya saat itu gue lagi kuliah dan iya nggak ada pemasukan juga sih dari nulis web novel saat itu. Jadi ya terpaksa lah gue berhenti menjadi seorang penulis. Cuma ya karya-karya gue yang pernah gue bikin gitu kan di beberapa situs-situs tulisan ya, beberapa situs-situs tulisan itu ya gue masukin tuh ke cerita original gue yang ya kalau lu mau nonton lu bisa lah gabung ke membership Warga Isekai. Ketiga ada dari Wahyu di Lontong. Aduh, anime belum kelar udah mau bahas lanjutan setelah anime selesai. Ya gimana ya, di episode 10 kan si siapa Arnold udah keluar ya kan. Terus di opening ada Eklar, ada Van, ada Montor tuh di opening tuh. Jadi udah bisa ketebak sebenarnya endingnya dari mana. Endingnya ada di mana udah ketebak ending animenya sampai mana. Karena ya jumlah total episode dari Nageki no Bore kan cuma 12 episode tuh ya kan. Yang otomatis ya ending dari animenya itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, sewaktu pelelangan mau dimulai atau ya River Fest itu baru muncul ya di situ. Atau kedua, ya kan, setelah lelang endingnya. Udah di antara dua itu doang, nggak bisa lebih dari itu. Udah, karena ya cuma Eklar, Van, Montor, Arnold yang dimunculin di bagian-bagian akhir. Ya udah berarti endingnya cuma ada di dua kemungkinan itu aja gitu loh. Antara waktu artefak River Fest baru diperkenalkan atau setelah lelang. Udah itu aja. Kalau emang setelah lelang berarti ya next video ini yang bakal jadi lanjutan setelah anime episode 12 ya. Tapi kalau emang ending dari animenya itu setelah pas baru perkenalan artefak River Fest, berarti ya video kemarin yang jadi lanjutan setelah animenya itu. Dan terakhir ada dari Ahmad Asad.
Bahas Sokushi Cheat ga Saikyo bang. Oh, Instant Death. Mohon maaf ya, gue nonton animenya aja satu episode itu udah nggak kuat pak, asli. Itu anime gue kayak ngeliat ya, ini anime macem apa, ini cerita macem apa ya kan. Pas gue tanya ke teman-teman gue ya kan yang ngikutin Instant Death, mereka bilang apa? Instant Death tuh cuma jual yogiri, udah titik. Dan ceritanya tuh sampah kalau kata mereka. Dan ya karena itu gue nggak terlalu ngikutin. Dan ya gue nonton animenya satu episode aja nggak kuat pak. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen-komen dari video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu juga bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.